Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dalam perkuliahan Bahasa Indonesia pertemuan pertama. Pertama saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester. RPS ini acuan pembelajaran kita selama satu semester, mulai dari pertemuan pertama hingga ke 16. Pertemuan pertama, saya akan memberikan materi tentang sejarah perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia. Kemudian pada pertemuan kedua, nanti kita akan membahas materi mengenai karakteristik karya ilmiah, kemudian sistematika karya ilmiah, serta etika penulisan karya ilmiah. Kemudian yang pertemuan ketiga, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai karya ilmiah, skripsi, bab 2, dan daftar pustaka. Jadi nanti yang kita bahas itu adalah bagaimana sih mengaplikasikan penulisan kutipan. Jadi kita mengutip pendapat orang lain, bagaimana caranya. Kemudian bagaimana cara menulis sumbernya, ya, sumber kutipannya, entah itu dari buku atau jurnal. Kemudian penulisan daftar pustaka dan memparafrase kutipan. Jadi saat ini sudah ada yang namanya Turnitin. Turnitin itu untuk mengecek plagiarisme. Ya. Jadi untuk menghindari plagiarisme, kita bisa mensiasatinya dengan membuat parafrase kutipan. Jadi jika kita mengambil pendapat orang lain, ya maka kita ubah. Ya bukan pendapatnya kita ubah, tapi tata bahasanya kita ubah. Ya. Kemudian pertemuan keempat yaitu mengenai diksi atau pilihan kata. Ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan mengenai kata atau diksi yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian pertemuan kelima, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat dan struktur kalimatnya. Ya. Jadi saya rasa kalian sudah belajar mengenai kalimat ini mulai dari SD sampai SMA. Ya, cuman di sini saya akan menekankan kembali mengenai jenis-jenis kalimat dan yang penting adalah struktur kalimatnya sudah benar atau belum. Kemudian pertemuan ke-6, memahami logika kalimat dan menulis kalimat efektif. Ya, jadi kalimat itu harus logis. Ya. Nah, dan kelogisan itu akan menimbulkan kalimat yang efektif. Kemudian yang pertemuan ke-7 mengenai paragraf. Ya. Bagaimana caranya menyusun paragraf yang kohesi dan koherensi. Nah, kemudian pertemuan ke-8 ini akan diselenggarakan ujian tengah semester atau UTS. Materinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Kemudian pertemuan 9 saya akan membahas mengenai menguasai konsep ejaan bahasa Indonesia, ya, mengenai ejaan bahasa Indonesia. Saya mengharapkan setelah kalian mempelajari ini, kalian itu bisa menguasai konsep dan mampu menerapkan aturan ejaan bahasa Indonesia. Ya, baik penulisan hurufnya, kemudian tanda bacanya, dan kebakuan katanya. Kemudian yang pertemuan 10 mengenai korespondensi. Setelah kalian mempelajari kalimat, kemudian diksi, ya, pertama diksi dulu, kemudian kalimat, membuat kalimat yang efektif dan menyusunnya menjadi paragraf yang kohesi dan koherensi. Nah, kalian harus mengaplikasikannya, ya, ke dalam penulisan surat menyurat atau korespondensi. Ya. Nah, tentu korespondensi di sini harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian pertemuan ke-11
kita akan membahas mengenai bagian awal dan bagian akhir. Jadi karya ilmiah itu ada 3 bagian, bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Yang kita bahas adalah bagian awal, kemudian bagian akhir, dan bagian intinya adalah bab 1 dan bab 2 dari skripsi. Kemudian pertemuan ke-12, setelah kita memahami mengenai skripsi bab 1 dan bab 2 itu, kemudian kita akan membahas materi mengenai bagaimana sih menuangkan ide atau gagasan dalam tulisan ilmiah. Jadi bagaimana cara mencari ide, kemudian kita tuangkan dalam tulisan ilmiah. Kemudian pertemuan ke-13, setelah kita tuangkan ide kita tulis semuanya dalam bab 1 itu, bab 2, kemudian menyunting tulisan ilmiah. Jadi kita cek dulu apakah tulisannya sudah benar atau belum. Ya, tulisannya sudah benar atau belum. Nah, kemudian yang pertemuan 14, memahami karakteristik dan sistematika penulisan artikel ilmiah. Mengenai artikel ilmiah ya. Nanti juga kalian dituntut untuk menulis artikel ilmiah sebagai syarat kelulusan. Setelah menulis tugas akhir, ya, nanti kalian juga dituntut untuk menulis artikelnya. Artikel yang berasal dari tugas akhir yang kalian tulis. Kemudian pertemuan 15 mengenai presentasi ilmiah. Nah, jika di antara kalian berminat untuk mempresentasikan karya ilmiah yang sudah dibuat, yaitu dari bab 1 dan bab 2, kalian boleh mempresentasikannya. Jadi, presentasi ilmiah ini berbeda dengan presentasi biasa ya. Tentu ada etika-etikanya. Kemudian pertemuan 16, UAS. Ujian akhir semester. Materinya dari pertemuan ke-9 sampai ke-15. Nah, itu adalah materi-materi yang akan disampaikan selama 1 semester. Kemudian, mengenai presensi itu artinya daftar kehadiran. Kalian harus mengisinya 2 kali, yaitu di Buana Online Course atau BOC. Di BOC harus mengisi pada hari itu juga, sesuai jadwal. Kemudian yang kedua di Zoom, jika ada pertemuan Zoom, ya. Kalau misalkan kalian tidak bisa mengikuti pertemuan di Zoom, kalian boleh menyaksikan rekaman Zoom-nya di YouTube. Nanti akan saya bagikan tautannya. Nanti kalian bisa isi kehadiran di kolom komentar YouTube tersebut. Nah, kemudian mengenai tugas di sini ada kuis, ya mungkin akan diadakan setiap minggu, setiap pekannya, kuis sesuai materinya. Paling tidak kalian harus mengerjakan 10 soal pilihan ganda yang ada di BOC. Ya, itu kuisnya. Kemudian tugasnya selanjutnya ada tugas tertentu tapi tidak tiap pekan ya. Misalkan materinya mengenai kalimat. Nah, nanti tentunya saya akan meminta kalian untuk menulis kalimat yang efektif. Nah, begitupun materi-materi yang lainnya yang memungkinkan adanya tugas. Kemudian tugas yang terakhir adalah proyek. Proyeknya ini yaitu membuat skripsi atau tugas akhir bab 1 dan bab 2. Nah, kemudian tema yang diambil tema yang sederhana saja, yang ada di sekitar lingkungan kalian, ya, atau lingkungan rumah, atau lingkungan kerja, atau lingkungan kampus. Tidak perlu yang berkaitan dengan program studi kalian. Ya, hal-hal yang sederhana saja dulu. Yang penting kalian bisa dan tahu dan bisa menulis karya tulis ilmiah. Itu tugas. Kemudian UTS dan UAS ya. UTS dan UAS ini jika kalian terkendala dengan masalah administrasi, kalian bisa mengikuti ujiannya karena ujiannya di Buana Online Course atau BOC. Biasanya kalau yang terkendala administrasi itu akan
tidak bisa masuk VOC, ya. Nah, kalian bisa ujian 1 pekan setelah jadwal ujian. Misalkan ujiannya tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 Februari. Nah, kalian bisa melakukan ujiannya pekan depan, yaitu tanggal 13 Februari. Nah, seperti itu. Jadi rentang waktunya 1 minggu setelah 1 pekan setelah jadwal ujian yang sebenarnya. Nah, itu mengenai rencana pembelajaran selama 1 semester. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai materi pertemuan pertama. Baik. Ini materi pertemuan pertama. Judul materinya yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Lebih lengkapnya itu sejarah, perkembangan, dan kedudukan bahasa Indonesia. Ada 5 subjudul yang kita bahas, yaitu pertama pentingnya bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan, kemudian bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia pada masa kemerdekaan, kemudian perkembangan bahasa Indonesia pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Kemudian yang kelima, peresmian aksara bahasa Indonesia. Kemudian yang keenam, kedudukan bahasa Indonesia. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah sejak lama menjadi penghubung dalam komunikasi antar penutur yang berbeda suku. Ya, kenapa saya katakan sudah sejak lama? Karena bahasa Indonesia itu dulunya bernama bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Kemudian setelah adanya Sumpah Pemuda, identitasnya diubah dari bahasa Melayu, namanya diubah jadi bahasa Indonesia. Ya, jadi sudah sejak abad kelima bahasa Melayu itu jadi bahasa penghubung. Itu banyak sekali buktinya, yaitu prasasti-prasasti yang ada di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera. Itu prasasti tersebut menggunakan bahasa Melayu yang menggunakan huruf Palawa. Ya, adapun yang menggunakan huruf Jawi. Nah, kemudian yang B, bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa Indonesia yang patut dibanggakan. Tidak semua negara atau bangsa itu punya identitas bahasanya sendiri, bahasa lokal. Misalkan Filipina. Filipina itu jajahan Spanyol dan Inggris ya. Ketika Inggris menjajah Filipina, bahasa Inggris itu jadi bahasa yang menjadi bahasa percakapan sehari-hari. Nah, ketika Filipina merdeka, mereka justru ingin menjadikan bahasa lokalnya, yaitu bahasa Tagalog, menjadi bahasa Filipina. Namun, ternyata justru bahasa Tagalog ini tidak dikuasai oleh orang-orang Filipina. Justru mereka lebih mahir dalam menggunakan bahasa Inggris. Ya. Nah, oleh karena itu di sana di Filipina orang lebih mahir berbahasa Inggris sampai sekarang. Justru bahasa Tagalognya mereka kurang. Ya, bahkan ada yang tidak menguasai bahasa Tagalog atau bahasa Filipina. Ya. Banyak sekali negara yang tidak memakai bahasa lokalnya. Justru mereka memakai bahasa kolonialnya, bahasa penjajahnya, ya, sebagai bahasa negara. Ya, Brazil yang menggunakan bahasa Portugal, kemudian Australia yang menggunakan bahasa Inggris, ya, dan sebagainya. Banyak sekali. Hanya beberapa negara saja yang menjadikan bahasa lokalnya menjadi bahasa
negara. Contohnya ya Indonesia ya dengan bahasa lokalnya bahasa Indonesia yang menjadi bahasa negara. Ya. Kemudian ada Jepang yang menggunakan bahasa Jepang itu bahasa lokalnya yang dijadikan sebagai bahasa negara. Nah, itulah kita harus bangga dengan Indonesia, dengan negara kita, dengan bangsa kita, bahwa kita ternyata punya bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Nah, perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahasa Melayu menjadi lingua franca di wilayah Nusantara. Lingua franca itu maksudnya adalah bahasa percakapan sehari-hari, ya, bahasa komunikasi sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat. Nah, sejak kapan jadi lingua franca? Sejak Sriwijaya berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Ya. Bahasa Melayu begitu tersebar secara luas melalui perdagangan, ya, perdagangan itu kemudian karena bahasa Melayu menjadi bahasa negara atau bahasa kerajaan di Sriwijaya, kemudian bahasa Melayu juga menjadi bahasa penyebar, bahasa yang digunakan untuk penyebaran agama. Ya. Nah, kenapa bahasa Melayu yang jadi lingua franca atau bahasa pergaulan, bukan bahasa Jawa? Ya, nah ini ada sangkut pautnya dengan kenapa bahasa Indonesia justru jadi bahasa bahasa Indonesia itu yang berasal dari bahasa Melayu justru jadi bahasa negara, bukan bahasa Jawa. Padahal bahasa Jawa itu banyak sekali, lebih banyak yang menguasai atau yang menuturkan dibanding bahasa Melayu sendiri. Ada beberapa hal atau beberapa alasan yang menjadikan bahasa Melayu, ya, yang identitasnya berubah jadi bahasa Indonesia menjadi bahasa negara, bukan bahasa Jawa. Pertama, karena bahasa Jawa itu apa istilahnya ya, budak busuk. Ya, jadi ada stratanya ya, ada strata sosial di dalam penggunaan bahasa Jawa ya. Jika seorang majikan bicara dengan asistennya atau pembantunya itu menggunakan bahasa Jawa yang cenderung lebih kurang halus ya. Tapi kebalikannya, si asisten atau si pembantu itu ketika bicara dengan majikannya itu harus menggunakan bahasa Jawa yang halus ya. Kalau bahasa Melayu tidak ada seperti itu ya. Kalau bicara dengan siapapun itu bahasanya sama ya, tidak ada halus kasarnya. Kemudian bahasa Melayu itu strukturnya lebih mudah dibanding bahasa Jawa ya. Nah, itu adalah beberapa alasan yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa negara yang sekarang berubah namanya jadi bahasa Indonesia. Nah, kemudian bahasa Melayu yang menjadi embrio bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Dari sekian banyak dialek bahasa Melayu, ada Melayu Delhi, ya. Kemudian ada Melayu Lampung, kemudian Melayu Bangka, Belitung, Melayu Riau. Kemudian ada Melayu Jakarta, Melayu Ambon, Melayu Pontianak, Singkawang, Melayu Ambon, dan sebagainya. Banyak sekali dialek bahasa Melayu di wilayah Nusantara ini, atau Republik Indonesia ini. Tapi di antara bahasa Melayu tersebut, manakah yang menjadi bahasa Indonesia yang sekarang dipakai? Ternyata itu adalah bahasa Melayu Riau. Ya. Bahasa Melayu Riau ini dipakai di Kerajaan Lingga. Kerajaan Lingga. Kerajaan Lingga itu ada di Riau, Kerajaan Melayu itu. Ya. Kemudian yang C, bahasa Melayu purba ada sejak abad 5 Masehi. Ya, ada sejak abad 5 Masehi, berarti sudah sangat lama sekali nih ya. Sudah berapa abad? 15 abad.
16 abad ya. Nah, kemudian masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan itu abad 20, tahun 1900-an. Nah, di Riau ada seorang bangsawan bernama Raja Ali Haji. Ya, beliau itu menulis banyak sekali buku. Dan buku-bukunya itu menjadi dasar standarisasi bahasa Melayu pada saat itu. Jadi sebelum tahun 1900, standarisasinya itu adalah buku-buku karya Raja Ali Haji. Kemudian yang B, seorang peneliti bahasa Melayu dari Universitas Leiden, Belanda, Profesor Charles van Ophuijsen, menulis kitab logat Melayu yang menjadi standar tata bahasa Melayu. Jadi Van Ophuijsen ini datang ke Indonesia untuk, dia ini seorang profesor ya, profesor yang memang ahli dalam bahasa Melayu. Ya, keahliannya adalah dari bahasa Melayu. Dia meneliti bahasa Melayu di wilayah Nusantara pada saat itu. Kemudian hasil penelitiannya dijadikan buku. Ya, bukunya berjudul Kitab Logat Melayu. Nah, Kitab Logat Melayu inilah yang menjadi standar tata bahasa Melayu pada saat itu. Jadi ejaan pertama bahasa Indonesia, ya dulu namanya bahasa Melayu, itu adalah ejaan Van Ophuijsen dari bukunya yang berjudul Kitab Logat Melayu. Nah, kemudian Komisi for the Volkskultur atau bahasa Indonesianya Taman Bacaan Rakyat, saat ini namanya jadi Balai Pustaka, semakin mempopulerkan bahasa Melayu melalui terbitan karya-karyanya. Jadi Balai Pustaka ini menerbitkan buku-buku berbahasa Melayu, ya, terutama novel-novel seperti Siti Nurbaya. Ya, Siti Nurbaya itu sangat fenomenal sekali ya. Saya rasa kalian pernah mendengarnya, bahkan tahu ceritanya. Nah, itu adalah salah satu terbitan Balai Pustaka, dan terbitan-terbitan itu, buku-buku itu yang menjadikan bahasa Melayu semakin populer di kalangan masyarakat. Mulai dari yang tingkat sosial atas sampai tingkat sosial ke bawah. Kemudian tanggal 28 Oktober 1928 terjadi peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu Sumpah Pemuda. Peristiwa inilah yang menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Jadi mulai saat itu bahasa Melayu identitasnya diubah jadi bahasa Indonesia dan diresmikan sebagai kelahiran bahasa Indonesia. Maka untuk memperingatinya setiap bulan Oktober ini diadakan bulan bahasa, ya, karena peristiwa Sumpah Pemuda itu. Nah, pada peristiwa ini Muhammad Yamin, ya, selaku Ketua Kongres Sumpah Pemuda, dan kawan-kawannya, ya, yang menghadiri kongres tersebut sebagai peserta atau sebagai panitia dan sebagainya, mereka mengikrarkan diri dalam isi Sumpah Pemuda. Ada 3 isinya kan. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu, bahasa Indonesia maksud saya. Ya. Tadinya isinya itu bahasa Melayu, jadi bunyinya itu bahasa Melayu, tapi diubah atas usulan Muhammad Tabrani. Ya, jadi ia tidak setuju kalau bunyinya bahasa persatuan, bahasa Melayu, karena masih menunjukkan ego kesukuan. Ya, jadi belum melambangkan persatuan bahasa, maka ia mengusulkan bahasa Melayunya diubah identitasnya jadi bahasa Indonesia.
Kemudian bahasa Indonesia ya, yang tadinya bahasa Melayu itu disahkan menjadi bahasa negara di dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, bab 15 pasal 36 pada tanggal 18 Agustus 1945. Bunyinya bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Baik, saya lanjutkan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36. Bunyinya itu bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya perkembangan bahasa Indonesia pasca kemerdekaan atau setelah merdeka. Bahasa Indonesia mengalami perubahan ejaan beberapa kali. Pertama tadi kan namanya ejaan Van Ophuijsen tahun 1901, ejaan Van Ophuijsen itu. Kemudian setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 17 Maret 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan, ejaan Van Ophuijsen dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada saat itu. Maka diubah namanya, atau ejaannya diubah menjadi ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Suwandi ini adalah Menteri Pendidikan pertama. Nah, kemudian pada 1972, ejaan Suwandi atau ejaan Republik diubah ya menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, kemudian tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Nomor 50, ejaan yang disempurnakan tidak lagi digunakan, diubah menjadi ejaan Bahasa Indonesia atau EBI singkatnya. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia yang pertama kali itu diselenggarakan tahun 38 di Solo. Nah, sempat terjadi jeda selama 10 tahun lebih kurangnya. Tidak mengadakan kongres. Nah, setelah merdeka, barulah Kongres Bahasa Indonesia itu diadakan secara rutin setiap 5 tahun sekali. Terakhir tahun 2018 di Jakarta. Nah, kemudian bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa komunikasi atau bahasa pergaulan, tapi juga sudah menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Maka muncul istilah-istilah dari bahasa asing ya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi diserap dalam bahasa Indonesia, kemudian entah itu dengan cara memodifikasi atau mencari kata yang sepadan atau menyerap secara utuh. Hal inilah yang membuat kosakata atau lema bahasa Indonesia berkembang secara signifikan. Maka perkembangan itu dibukukan
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diluncurkan pada tahun 1988 dengan 62.000 lema atau kosakata. Jadi jumlahnya 62.000 yang ada di KBBI pertama itu. Sekarang KBBI-nya itu sudah edisi kelima. Sudah jauh sangat banyak ya jumlah kosakatanya. Nah, peresmian aksara bahasa Indonesia. Ada beberapa aksara yang digunakan di wilayah Nusantara ini dulunya. Di antaranya aksara aksara Palawa ya. Kemudian ada aksara Jawi. Aksara Palawa itu bisa kalian lihat itu di Jogja. Di jalan-jalan di Jogja itu kan ditulis dengan menggunakan huruf Latin, huruf Jawi, dan huruf Palawa. Ya, ada 3. Itu kalian bisa lihat contohnya itu huruf Palawa di nama jalan di Jogja. Kalau kalian jalan ke Malioboro itu bisa kalian lihat. Kemudian aksara Jawi. Aksara Jawi ini huruf Arab gundul ya. Kalau kalian pernah pesantren pasti tahu aksara Jawi. Aksara Jawi ini dipakai oleh ulama-ulama Islam, orang-orang Islam, orang-orang pesantren, ya, tokoh-tokoh Islam. Ya. Bahkan ketika sebelum tahun 1900-an, justru aksara Jawi yang sangat sering digunakan dalam dunia penulisan. Baru tahun 1900-an, sekitar tahun 1900-an, aksara Jawi mulai ditinggalkan karena aksara Latin ya, karena waktu itu Belanda berkomunikasinya dengan aksara Latin ya. Maka tokoh-tokoh di Indonesia itu mulai belajar menggunakan huruf Latin ya, menulis surat dengan huruf Latin, menulis buku dengan huruf Latin. Dan huruf Latin yang ada di Indonesia saat ini yang kita pakai itu ada 26 huruf dari A sampai Z, 5 huruf vokal dan 21 huruf konsonan. Nah, kemudian kedudukan bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan sudah sejak lama. Bahkan bahasa Indonesia yang tadinya bernama bahasa Melayu itu ditemukan fakta itu sudah ada sejak abad ke-5 karena penemuan prasasti di Kalimantan Timur kalau tidak salah bertuliskan huruf Palawa tapi berbahasa Melayu. Itu. Kemudian puncak-puncaknya itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun pernah mengalami masa kemasan ya. Itu tepatnya pada abad ke-15. Abad ke-15 itu sebelum Belanda masuk, sebelum Belanda menjajah, itu bahasa Melayu menjadi bahasa yang banyak digunakan, banyak sekali penuturnya. Hampir mencakup seluruh wilayah Asia Tenggara. Ya. Itu jumlah penuturnya hampir sama dengan penutur bahasa Inggris pada saat itu. Kemudian yang B, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Menjadi bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda inilah peristiwa yang menyatukan pemuda-pemudi di Indonesia yang berbeda suku. Ya, bayangkan kalau tidak ada bahasa Indonesia, bagaimana mereka berkomunikasi? Tidak mungkin mereka berkomunikasi dengan bahasa daerahnya masing-masing. Misalkan Jong Java, orang Jawa, pemuda Jawa menggunakan bahasa Jawa, Jong Ambon menggunakan bahasa Melayu Ambon. Ketika komunikasi tentu tidak akan nyambung ya dengan bahasa daerahnya masing-masing dan akan menimbulkan kesalahpahaman ya, karena budaya
dan adatnya beda. Ya. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap penggunaan bahasa. Nah, jadi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan yang menyatukan. Ya. Kemudian bahasa negara dan bahasa nasional, yaitu sejak kemerdekaan RI ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 15 bab 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Itulah yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Nah, ini Sumpah Pemuda. Kemudian ini isi undang-undang bab 15 pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ini bunyi Sumpah Pemuda yang ketiga. Ini kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jakarta 28 Oktober 1928. Inilah ya momen yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Inilah momen yang menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan bahasa nasional. Ada pula Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, tahun 2009 maksud saya. Nah, inilah yang mengatur penggunaan bahasa. Ya. Jadi bahasa di Indonesia itu bukan hanya bahasa Indonesia, tapi banyak sekali bahasa daerah, ya. Bahasa Betawi, bahasa daerah itu bahasa Betawi, ya, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Padang, bahasa Aceh, bahasa apa lagi tuh? Bahasa Batak, bahasa Betawi, ya, bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa lainnya yang hidup di Indonesia. Ya. Kemudian bahasa Indonesia dan bahasa asing. Nah, inilah bahasa-bahasa yang hidup di Indonesia. Nah, bahasa-bahasa tersebut tentu harus diatur penggunaannya. Ya, diatur penggunaannya agar tidak tumpang tindih dan tidak ada yang tersingkirkan atau punah. Ya. Jadi intinya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini tentang kebahasaan, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Artinya dalam situasi-situasi resmi, situasi formal, kita wajib menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian kita harus melestarikan bahasa daerah. Artinya kita menggunakan bahasa daerah dalam situasi yang tidak formal. Misalkan mengobrol dengan teman, mengobrol dengan keluarga. Ya, kalian boleh gunakan bahasa Sunda, bahasa Jawa, ya, bahasa daerah kalian, bahasa ibu kalian. Ya, tidak harus menggunakan bahasa Indonesia. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, tapi bentuknya yang non baku ya, agar tidak menimbulkan kekakuan, kecanggungan. Kemudian kita juga boleh menguasai bahasa asing sesuai keperluannya. Tujuannya untuk saingan global. Dan misalkan ada orang asing, misalkan kita keluar negeri, nah tentu kita harus menguasai bahasa asing, utamanya bahasa Inggris ya. Nah, seperti itu. Itu inti dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Tahun 2009 maksud saya. Nah, jadi kita tidak boleh membolak-balikan fenomenanya yang sekarang itu banyak sekali tulisan-tulisan yang justru berbahasa asing. Ya. Bahasa Indonesianya mulai tersingkirkan nih. Ini yang bahaya ya. Jangan sampai kedudukannya tersingkirkan untuk bahasa Indonesia. Ya, kalau tidak kita bisa seperti Singapura yang bahasa lokalnya bahasa Melayu justru tersingkirkan dengan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Ya, jadi kita harus utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah, ini kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai lambang kebanggaan nasional. Kita harus bangga punya bahasa Indonesia. Tidak semua negara, tidak semua bangsa punya bahasa lokalnya sebagai bahasa negara. Kemudian lambang identitas nasional ya. Kita punya beberapa lambang identitas.
Di antaranya burung Garuda Pancasila, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia tentunya. Kemudian alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang sosial dan budaya. Ya, bayangkan kalau tidak ada bahasa Indonesia, bagaimana jadinya masyarakat yang berbeda latar belakang dalam berkomunikasi. Ya, pasti sulit sekali. Bahkan akan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, kemudian sebagai alat perhubungan antar budaya daerah. Kemudian sebagai bahasa negara atau bahasa resmi kenegaraan, ya. Kemudian bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Jadi mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar atau bahasa komunikasi dalam dunia pendidikan. Jadi guru-guru kalian itu wajib menggunakan bahasa Indonesia untuk mengajar. Ya. Dosen kalian juga wajib harusnya berbahasa Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Kemudian alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini Kongres Bahasa Indonesia. Yang pertama di Solo, tahun 38. Yang kedua di Medan, tahun 54. Yang ketiga di Jakarta, tahun 78. Yang keempat di Jakarta lagi, ya, tahun 83. Yang kelima di Jakarta, tahun 88. Nah, yang Kongres Bahasa Indonesia kelima inilah yang melahirkan atau menelurkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia ke-6 Jakarta tahun 93, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 tahun 98, dan yang terakhir Kongres Bahasa Indonesia ke-8 tahun 2003. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9 tahun 2008, kemudian Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 tahun 2013, dan yang terakhir ini Kongres Bahasa Indonesia ke-9 menjayakan bahasa dan sastra Indonesia, Hotel Grand Sahid Jakarta, 28 sampai 31 Oktober tahun 2018. Jadi terakhir itu tahun 2018. Nah, ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini kamus besar yang terkini. Ya. KBBI edisi kelima ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan pada saat itu namanya Muhadjir Effendi. Ya. Tanggal 28 Oktober. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, Hari Lahir Bahasa Indonesia juga. 28 Oktober 2016. Nah, edisi kelima ini jumlah kosakata atau lemanya lebih kurang 108.000 lema. Dan saat ini sekarang yang ada di KBBI edisi kelima yang versi daring dalam jaringan itu jumlahnya 110.538 per April 2019. Nah, versi cetaknya 2040 halaman, hampir 2 kali lipat versi sebelumnya. Seperti itu. Jadi ternyata KBBI kelima ini mengalami revisi ya tahun 2019. Nah, kalian bisa mengunduh KBBI 5 ya yang versi daring itu ada. Kalian bisa cek di Play Store, ketik KBBI 5. Itu nanti muncul, kalian boleh unduh sebagai bahan untuk belajar. Seperti itu. Oke. Nah, itu penjelasan dari saya. Baik. Kesimpulan dari pertemuan pertama ini yaitu mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan mulai dari sebelum merdeka, saat merdeka, dan setelah merdeka. Dan tadinya bahasa Indonesia itu namanya bahasa Melayu. Ya. Saat ini jadi bahasa Indonesia yang jauh berkembang pesat. Kita bisa membandingkan dengan bahasa Melayu. Ya. Bahasa Melayu juga masih ada saat ini, tapi perkembangannya berbeda ya.
bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu perkembangannya beda, berjalan masing-masing jadinya sekarang. Bahasa Melayu ya bahasa Melayu, bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia gitu. Keunggulan bahasa Indonesia itu sifatnya yang apa namanya, terbuka, ya, terbuka untuk menyerap bahasa-bahasa dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Yaitu keunggulan bahasa Indonesia dibanding bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Melayu sifatnya tidak mampu terbuka ya untuk menyerap bahasa lainnya. Nah, saat ini ada upaya untuk mengglobalisasikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sudah banyak sekali dipelajari di luar negeri. Di antaranya dipelajari di Australia, di Korea, kemudian di Jepang, di Rusia, ya, dan negara-negara lainnya. Nah, bahkan negara-negara tersebut ada yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah. Ada juga yang membuat program studi, ya, program studi bahasa Indonesia di luar negeri. Itu ada. Jadi jumlah orang asing yang belajar bahasa Indonesia, jadi orang asing yang belajar bahasa Indonesia itu namanya BIPA ya, bahasa Indonesia penutur asing. Itu sangat banyak. Ya, jadi diharapkan kita sebagai bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, ya, mengutamakan bahasa Indonesia agar tujuan untuk mengglobalisasikan bahasa Indonesia itu tercapai. Ya. Tentu kita akan sangat bangga sekali jika bahasa Indonesia itu ya setidaknya menjadi bahasa kedua setelah bahasa Inggris atau bahasa ketiga, ya, sebagai bahasa internasional. Ya. Nah, jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa mengajukan melalui WhatsApp atau komentar di YouTube. Nah, jangan lupa mengerjakan kuisnya, ya, ada di Buana Online Course. Ya. Akhir kata, saya minta maaf, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, tentunya kesalahan datang dari saya sebagai manusia biasa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.